Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kayaknya nggak bikin konten rakit PC, apalagi kelas murah. Jelasnya banyak yang suka, termasuk saya. Nah, PC rakitan kali ini masuk golongan carry hore karena harganya masih sangat terjangkau dan masih bisa bergaming ria, bahkan edit video tipis-tipis nih. Bagi yang penasaran performa gaming, editing, dan sedotan daya listrik dari PC ini, monggo ditonton aja videonya. Jangan cuma di awal doang ya, dosa loh. Nah, yang baru nongol, bantu channel ini melambung tinggi dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Caranya tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Biar menghemat waktu, langsung aja deh saya jabarkan part PC yang dirakit. Dan di sini rada campur-campur sih ya, bukan karena ini mau jualan es campur, tapi karena ada part PC yang dicari bekasnya. Harga baru sama bekas itu tipis banget. Mungkin yang jual nggak update harga ya, makanya bekasnya masih tinggi banget. Nggak masuk akal. AMD Ryzen 3 1300X 3,4 GHz up to 3,7 GHz 4 core 4 thread, harga Rp490.000. Di video pakai Ryzen 3 2200G, tapi bekasnya mahal. So saya kasih alternatif Ryzen 3 1300X dan kondisinya full set ya, alias nggak perlu lagi beli heatsink fan. Faro A320M harga baru Rp605.000. Salah satu part PC yang harga bekasnya cukup tinggi nih. Bahkan kalau disamain dengan yang di video, harga bekasnya ini mirip-mirip sama harga baru. Ya mending yang baru ya daripada bekas. RAM 8GB konfigurasi dual channel, harga Rp85.000 per kepingnya. Sejatinya sih 8GB udah kurang banget ya buat game saat ini, tapi buat sementara waktu ya pakai ini aja nih. SSD 120GB SATA, harga bekas Rp130.000 dan barunya cuma Rp173.000 dari Kio. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5, harga bekasnya Rp950.000. Yang paling murah saya dapet itu di harga segini. Selebihnya masih di atas 1 juta semua. Rada susah memang cari harga di bawah 1 juta. FSP Hexa 550W, harga bekas Rp230.000. PC kali ini sebenarnya pakai 300W aja udah cukup, tapi buat kedepannya wajib minimal 550W ya, kali mau upgrade VGA atau yang lainnya. Casing kantoran, harga bekas Rp100.000. Saya menyarankan ngambil casing kantoran aja deh, atau casing bekas yang punya ruang lega. Ya macam Simbah, dah. Tapi kalau ada dana lebih, beli aja casing gaming baru. Oke, sebelum rakit PC kita hitung dulu nih duitnya. Total PC rakitan kali ini hanya Rp2,7.018.000. Dan ini masih masuk golongan murah meriah, mantap jiwa. Kalau mau murah lagi ganti VGA atau cari VGA yang sama dengan harga jauh di bawah harga pasaran. Caranya bos, cari yang lagi BU. Apa itu bos? BU berat di ujung kali ya. Enggak sih, butuh uang maksudnya. Lanjut kita rakit PC dan seperti biasa saya cuma kasih lihat videonya nih. Kalau kurang paham monggo tanya aja di kolom komentar.
Sebelum bergaming ria, saya kasih lihat kemampuan editing video tipis-tipis di PC rakitan kali ini. Tetap pakai Windows 10 dengan pengaturan BIOS standar, alias nggak ada yang diubah-ubah ya. Terus pakai Adobe Premiere 2024 dengan video hasil rekaman handphone yang berdurasi 1 menit 30 detik dengan dua resolusi nih, 4K dan 1080p. Untuk hasil render 4K sendiri ternyata butuh waktu yang rada lama sih ya. Waktu yang dibutuhkan 3 menit 23 detik. Nggak lama-lama banget sih, tapi ya nggak cepet banget. Sedangkan untuk video 1080p hanya butuh waktu 54 detik. So PC ini cukup oke untuk ngerender resolusi 1080p. Lanjut pengujian Cinebench R15 dan R23. Di Cinebench R15 VGA-nya cuma dapat nilai 67,60 fps. CPU-nya cuma dapat nilai 484. Untuk R23 multicore dapat 2880 PTS dan single core-nya 719 PTS. Untuk Blender Open Data 4.1 dapat skor 32,81. Dan silakan kalian cek aja hasil 3D Mark dari PC satu ini. Oke, kita lanjutkan pengujian gaming di PC rakitan kali ini. Dan yang bakal saya bahas game-game terbaru aja ya. Sisanya sih bisa dilihat di akhir zaman. Kelamaan, akhir video maksudnya. Horizon Forbidden West. Bisa bos. Bisa dong, tapi jangan ngerasa dewa. Pastinya settingannya mengalah nih. Di sini saya pakai resolusi 900p dengan FSR Set Ultra Performance. Hasilnya sih nggak kece badai ya, tapi lumayan lah bisa main atau menikmati game ini dengan framerate di angka 30-an fps. Walaupun suka jatuh di bawah 30 fps, cuma masih cukup layak dimainkan. Resident Evil 4 Remake. Di sini saya coba mainkan resolusi 1080p. Settingan rata kiri, FSR on dengan mode performance. Framerate yang didapat di angka 30 hingga 40-an fps dan samaan dengan Horizon, suka jatuh-jatuh di bawah 30 fps. So kalau kalian mau fps yang lebih baik lagi, monggo mainkan settingannya dan juga turunkan resolusinya. Ya pastinya sadar diri di PC kali ini. Alan Wake 2. Yakin bos? Kagak sih, karena tahu banget game ini bener-bener haus PC berkinerja tinggi. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Di awal-awal ini udah dikasih peringatan biar penggunanya nggak maksa. Tapi hajar aja bre. Kalau nggak dicoba kan nggak bakal tempe. Tahu maksudnya. Dan ternyata ampun dah, FPS-nya rendah banget. Cuma belasan FPS, padahal ini settingan paling hancur di antara yang hancur. Lihat aja sendiri, gambar hancur, frame rate-nya juga hancur. So game ini baiknya di skip di PC rakitan kali ini. Need for Speed Unbound. Game yang rilis akhir tahun 2022 ini masuk dalam tes gaming buat kali ini. Dan ternyata biar kata harus terima dengan kondisi lelah, settingan rendah, framerate yang dihasilkan cukup baik nih di angka 30-an fps. Ini juga tetap bertahan di resolusi 1080p. So pastinya kalau diturunkan lagi, framerate yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. Honkai Star Rail. Game buatan Hoyoverse ini ternyata masih sangat aman dimainkan di PC rakitan kali ini. Mainnya di resolusi 1080p settingan medium. Framerate yang dihasilkan masih di angka 50-an fps. Masih sangat oke untuk dimainkan. The Finals, dan game baru terakhir yang saya masukkan sebagai uji coba di PC satu ini. Di resolusi 1080p settingan low dan FSR on, framerate yang dihasilkan masih cukup baik di angka 40-an fps. Walaupun sejatinya untuk game kompetitif seperti ini sih butuh fps yang tinggi ya. Cuma kalau kalian merasa udah cukup ya lanjut.
Kalau nggak tinggal turunkan lagi resolusinya. Masih kurang puas juga? Rakit PC gaming harga 20 juta. Untuk game lainnya monggo diliatin aja sembari saya ngomong. Sekarang kita bahas sedotan daya listrik PC1 ini, yang mana paling tinggi sedotan daya listriknya hanya 150 watt lebih ya. Ya berarti masih golongan irit daya. Mirip-mirip sih sama laptop gaming kelas budget sih. Kedepannya kalian masih bisa upgrade prosesor Ryzen 3 2200G ini, yang sebenarnya udah mulai kelelahan ya atau kewalahan buat handle VGA sekelas GTX 1050 Ti. Pilihannya bisa up ke Ryzen 5 3600 atau yang lebih murah yaitu 2600. RAM usahakan naik ke 16GB ya konfigurasi dual channel, karena 8GB ini berasa ngos-ngosan. Terus tambah SSD NVMe nih buat sistem operasi atau sekalian buat taruh game ya, biar loading gamenya itu lebih cepat. Dan kalau ada dana lagi silahkan kalian upgrade VGA ke RTX 2060 atau AMD Radeon RX 6600. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming 2 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih sudah mampir di NK Channel. Decent early chances. It bodes well for an exciting game. Good luck. And we've got more bandage. And the PDSW is slaps. It's a real good gun. It's underrated. Yeah, it's not bad. It's very, very accurate. I'll go with the bottle. Alrighty, I'll drop this stuff for you if you want. I just need one more bandage. Hey, got the bandages? What did you say? What you? I've got you. There you One go. more. Thank you. Everybody stand back! I must remain calm.